Iya, oke guys, baik sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin ya John, 18 Agustus 2025 ya, masih spirit kemerdekaan kita IHSG dalam posisi 0,41% ya. Oke. Nah, sekarang gue pengen bahas dua hal ya, dua hal yang menarik ya. Eh, eh, yang pertama gue akan bahas cara ngumpetin duit di kripto. Ya bukan ngumpetin lah ya, dalam arti lu wajar ya John kalau lu melihat situasi kita yang sekarang ya. Wajar bahwa orang ini gua tujukan buat orang, bukan orang yang buat cuci uang ya. Maksud gua, lu adalah pekerja keras di Indonesia ini dan lu sudah capek-capek kerja, ya capek-capek banting tulang ya mengumpulkan uang ya dengan tujuan supaya apa sih, orang ngumpulin uang buat apa sih? Supaya masa tuanya lebih tenang, ada uang dan tidak susah. Tapi tiba-tiba Joni, ya tiba-tiba konon katanya tanah lu bisa disita ya. Salah satu statement satu menteri yang dia tidak memahami bahwa dia salah memahami UUD 45. Jadi kalau tanah kalau udah SHM itu ya, menteri minta maaf tanah. Ya. Katanya wah setiap tanah kita nih cuman pakai izin make. Dia salah paham nih, SHM itu nggak begitu bos. Banyak orang sekarang percaya loh. Ya gara-gara salah mahamin arti itu. Jadi kalau tanah udah SAM itu punya rakyat, nggak bisa disita negara gitu ya. Kecuali mungkin HGB, gue nggak ngerti ya. Tapi kalau SHM itu udah nggak bisa ya. Dulu Firaun aja John, kalau lo tahu ceritanya ya, cerita lo tau nggak Firaun waktu dulu ada Yusuf gitu ya. Yusuf kan orang kedua di Mesir kan. Waktu itu terjadi kelaparan hebat di Mesir nih John ya. Jadi kelaparan hebat di Mesir. Sehingga wow udah banyak orang tuh udah nggak ada makanan lagi John. Akhirnya udah nggak ada makanan lagi apa? Mereka jual tanahnya ke Firaun gitu loh. Ya Yusuf lah waktu itu yang jualin orang keduanya, yang beli gitu loh. Jadi kalau lo mau dapat makan nih udah nggak ada duit kan, tapi lo jual tanah dulu ke Firaun gitu loh ya. Dijual tanah ke Firaun. Sebagai gantinya, oke tanah itu nggak diambil dia sama Firaun, tapi lo boleh masih pakai tanah itu, tapi pajak lo 20% ya. Lo harus bayar 20% hasil tanah lo itu. Ya tadi kan lo udah jual tanah nih ke Firaun. Lo masih boleh pakai tanah lo. Tapi 20% hasil tanah lo jadi pajak buat Firaun gitu. Artinya gini John. Firaun aja harus beli tanah rakyatnya dulu gitu loh. Baru klaim itu tanah dia. Lo di negara demokrasi tapi bilang SHM itu bisa lu apa ya? Dibilang katanya rakyat cuma nyewa. Gila gue bilang. Nah itu loh poin gue John ya. Maksud gue kan gue yakin lo saat ini semuanya sudah menyadari gitu kan. Lu kerja capek-capek, anggaplah lu ada yang tipikalnya tipikal jadul, invest tanah, invest rumah. Di saat harusnya lu punya banyak rumah, harusnya lu tenang, lu jadi malah anxiety. Kenapa lu anxiety ya? Pajaknya dinaikin semena-mena. Ya, pajak tanah ya, PBB ya 300% lah, ya bahkan ada yang 1000% ya nggak. Akhirnya lu jadi nggak tenang gitu loh. Betul nggak? Ya, terus rekening lu bisa tiba-tiba dibekukan lah gitu loh. Nah, ini gue bahas ini buat orang-orang kayak lo. Lo bukan koruptor, bukan pelaku judol, bukan ya, bukan bandar judol. Ya, lo bukan pelaku perdagangan TPPO, perdagangan orang gitu, bukan. Lo hanyalah rakyat hardworking Indonesian gitu ya. Rakyat Indonesia pekerja keras ya yang menghadapi situasi yang tidak benar gini, kebijakan yang sepihak seperti itu. Ingat ya, gue tidak bikin ini untuk tutorial cuci uang ya. Intinya gini John, intinya lu tetap ya, kalau lu mau tinggal di negara ini, lu lapor SPT lu sebaik-baiknya John, sebenar-benarnya. Ya, lu punya harta berapa, saham lu punya berapa, deposito lu punya berapa, kripto lu punya berapa, laporkan. Nah, terus yang mau lu bagiin tutorial hari ini apa John ya? Gimana cara nyimpen duit di kripto ya? Kripto ini sifatnya global ya. Misalnya terjadi case perang dunia, hancur negara Indonesia. Tapi selama kripto masih diperdagangkan, masih rame di seluruh dunia,
duit lu aman gitu loh. Nah, ini yang mau gue share ya. Oke. Yang pertama gue mau share itu berita di Thailand akhirnya resmi ya John. Thailand ini resmi nih baru ya. Lu liburan ke Thailand sekarang bisa bayar pakai Bitcoin dan Ethereum nih John ya. Nih berita baru John. Ya, ini berita baru ya. Oke, coba lihat beritanya ya. Mengizinkan pengunjung. Ya, sebenarnya ini langkah yang bagus ya, John. Ini sebenarnya pemerintah kita jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jadi wisatawan asing sekarang bisa bayar pakai kripto. Ya, kita baca. Ya justru ini akan kalau kita menerapkan kebijakan ini di Indonesia akan menambah devisa negara pemasukan. Jadi orang asing akan lihat, wih Indonesia nih open ya terhadap kripto ya. Ya udah kita datang bawa kripto kita datang belanja di sini. Otomatis daya beli bakal lebih kuat karena kita kedatangan dana dari asing seperti itu loh. Ya kalau memang pemerintah kita melek gitu. Kalau nggak melek ya udah nggak apa-apa juga ya. Inovasi baru di Thailand ya, wisatawan asing bisa bayar pakai kripto ya. Ini baru nih John ya, pemerintah Thailand resmi meluncurkan skema turis DikPay pada pertengahan Agustus 2025 untuk memfasilitasi wisatawan asing. Sementara dalam melakukan pembayaran menggunakan baht Thailand hasil konversi aset kripto ya berdasarkan laporan ya. Program ini merupakan bagian dari regulasi sandbox ya, ya bla 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 ya. Ya peluncurannya dan intinya John jadi intinya gini aja deh. Intinya lu bisa belanja di Thailand tuh pakai kripto ya. Nah ini nanti ada hubungannya nanti yang mau gue bahas nih. Misalnya nih, wah ternyata lu dijolimi di Konoha di negara Konoha, lu dijolimi, wah tanah lu disita, rekening lu dibekukan gitu kan. Eh, tapi untungnya dulu lu pernah pernah naruh duit di kripto gitu loh, di blockchain ya. Jadi lu pernah taruh Bitcoin, Ethereum lu banyak, mungkin ternyata di total-total adalah misalnya 100 juta atau 200 juta lah. Iya, ceritanya hak lu, ini sumpama lu di hak lu dikebiri di kono, bukan Indonesia gue bilang di negara Konoha lah atau mana. Ketika semua hak lu dibekukan, tanah lu dibekukan, ya, ya namanya ada aja John kayak kemarin rekening tiba-tiba dibekukan. Lu inget, oh iya, gue kan pernah taruh 200 juta di blockchain, gue cek masih ada ya. Ya, nah pas itu masih ada, lu masih bisa survive Johnny, lu bisa tuker ke exchange duit kripto lu dan lu masih bisa hidup. Ya, satu. Atau mungkin ternyata lu hak lu dikebiri juga di Konoha ya, lu bisa istilah kata pindah negara, lari gitu pindah negara, duit itu tetap ada, lu bisa tuker. Misal lu tahu pindah ke Singapura atau ke Thailand nih yang udah resmi gini. Ya, misalnya eh, dan lo ternyata bisa tuker di exchange itu kripto-kripto lo bisa ditukar di mata uang Thailand dan at least lo bisa memulai hidup baru gitu loh. Paham ya? Atau mungkin case-case lainnya wah ternyata Indonesia Konoha ini hancur. Hancur wah atau kena nuklir atau apa gitu Konoha ya. Gue bicara Konoha hancur. Wah, lu pindah negara kan terpaksa ngungsi. Ngungsi entah ke negara mana. Tapi lu masih punya, lu ingat apa seed phrase-nya kripto lu kan, dompet lu ini kripto itu pakai seed phrase ya John untuk buka wallet lu ya bisa dibuka di mana aja di Amerika, bisa dibuka di mana aja gitu loh ya. Dan kalau ada exchange di sana lu bisa cairin gitu loh. Ya sehingga pas lu jadi pengungsi lu ada duit gitu loh. Ya, lu buka di sini, lu buka wallet lu, seed phrase lu dan lu cairin di negara setempat. Ya at least lu nggak pengangguran loh, ngerti? At least lu ada duit untuk survive. Bukan bukan kaya lah, survive lah. Jadi goal gue bikin video ini untuk lu jaga-jaga seperti itu. Ya siapa tahu kan ada case-case aneh-aneh yang bisa terjadi seperti itu. Nah inilah fungsinya kripto, John. Ya. Nah buat lu juga yang misalnya, John, gua kan, oh John, gua kan awalnya dulu gue invest tanah, John ya, invest tanah, invest properti. Sebenarnya gue pengen supaya hidup enak. Tapi ternyata kebijakan pemerintah Konoha ya, gue bicara Konoha ternyata, wah PBB dinaikin lah. Iya nggak, PBB dinaikin, wah tanah disita. Jadi John, tanah gue kan banyak nih John ya, rumah gue banyak. Awalnya gue pengen hidup tenang, sekarang gue jadi pusing John. Gue jadi pusing, gue jadi harus bayar pajak gede gitu loh. Nah,
Akhirnya lu jadi anxiety kan, yang tadinya masa tua lu pengen nikmatin dengan tenang, lu malah jadi anxiety. Anxiety bayar pajaknya gede. Udah gitu ada resiko juga, kadang punya ketemu ada pejabat ngaco bilang katanya SHM bisa disita negara. SHM bisa disita negara. Wah, makin anxiety lah lu John, betul nggak? Nah, gimana sih cara kita sekarang ada solusi lain selain properti ya atau tanah? Gimana cara kita naruh uang jaga-jaga? Ini inget loh, ini lu bukan orang cuci uang, bukan. Lu warga negara yang baik gitu loh. Cuman gara-gara kebijakan sepihak gini, mau nggak mau kan semua orang kalau dijolimi gitu marah, John. Marah. Ya, warga negara baik dijolimi akhirnya pasti lo cari cara gimana cara gua ngamanin ya hasil kerja keras gua. Nah, gimana cara lo ngamanin hasil kerja keras lo bisa menjadikan kripto sekarang sebagai solusi. Ya. Ya lo bisa taruh misalnya misalnya lo punya duit 500 juta nih. Kalau orang zaman dulu kan beli tanah. Betul ya? Beli tanah, rumah. Ya. Jadi zaman dulu waktu pajak masih rendah, Joni. Ya, pajak masih rendah. Tapi sekarang coba lo setuju nggak sama gue? Kemarin kenaikan PBB ribuan persen begitu. Lo setuju nggak? Pada akhirnya ini jadi nggak menarik, malah jadi bikin lo anxiety. Setuju nggak? Gue rasa banyak lo yang udah PBB naik bakal setuju sama gue sekarang. Nah, sekarang nanya ada nggak alternatif nyimpen duit nggak kena pajak, nggak kena pajak gitu ya? Kena mungkin kecil ya, nggak kena pajak, nggak segede pajak ini ada nggak ya? Sebenarnya pertama ya mungkin opsi pertama ya saham bisa ya, lo taruh di saham ya. Tapi kan saham sifatnya lokal dalam arti selama pemerintahan di Konoha itu masih ada, saham lo tetap berlaku gitu kan, kepemilikan lo atas perusahaan. Nah, saham bisa jadi opsi ya. Jadi makanya dipecah-pecah aja duit lo ya. Ada yang di saham ya. Bahkan ada yang saham Indonesia segini lo porsi lo misalnya 50% atau 60%, 70% saham Indonesia. Ada sedikit duit lo mungkin 10-15% di broker luar saham-saham asing gitu misalnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kripto John dia sifatnya global. Ya. John, kripto ini diciptakan dengan menggunakan kriptografi ya John. Ya, ini sistem keamanan juga yang dipakai di perbankan segala macam ya. Ini sistem yang paling kuat untuk dijebol lah ya. Jadi kalau kripto bisa dijebol, pasti bank juga bisa dijebol, John. Jadi lo nggak usah takut, John nanti Bitcoin bisa dihack ya. Kalau Bitcoin bisa dihack, berarti sistem keamanan perbankan ini nggak ada yang aman. Karena itu yang paling sulit. Sekarang ngehack sistem kriptografi itu yang paling sulit. Nah, oke kita balik. Jadi kripto ini karena sifatnya global, ya balik lagi. Tadi kalau misalnya sumpama terjadi kenapa-napa nih, daripada 500 juta lo mah beli tanah dan segala macam yang akhirnya lu bakal bayar pajak gede. Yang lu pecah tuh 500 juta misalnya jadi 5 wallet. 5 wallet kripto lu taruh. Lu taruh untuk jaga-jaga. Jaga-jaga ya kalau bisa lu beli call wallet ya, John. Kalau bisa. Dan lu apalin seed price-nya tuh, lu apalin ya, jangan taruh internet seperti itu. Karena ngebuka wallet segampang itu, John. Kalau itu lu udah bocor, gampang banget ngebuka wallet orang. Nah, itu kelemahannya salah satu kelemahannya juga ya. Jadi hati-hati. Ya, makanya kenapa gue bilang pecah duitnya jadi 5 wallet ya. Misalnya 5 wallet 50 juta, 50 juta, 50 juta. Tujuannya apa ya itu tadi, Joni ya. Macam-macam faktornya. Misalnya, wah terjadi perang nuklir. Wah negara kita, negara Konoha misalnya hancur gitu kan. Lu jadi pengungsi di negara lain gitu kan. Tapi lu nggak usah takut karena lu apa lalu punya 5 wallet ya senilai 500 juta dan lu hafal semua, lu bisa cairin di negara tempat lu ngungsi. Bisa. Oh, atau lu merasa John, kayaknya gue merasa kebijakan pemerintah ini gue terlalu menjolimi gue John ya. Gue jadi bayar pajak gini, gimana ya cara gue biar nggak bayar, gue bisa hidup tenang. John, hak asasi manusia itu kita tuh pengen hidup tenang, betul nggak? Gimana kita bisa hidup tenang kalau kita lu punya ditakut-takutin sama pajak gede gitu. Ya fair-fair aja lah, fair-fair aja lah ya. Gini lah kita jujur aja yang jadi pejabat juga yang ngumpetin hartanya lebih banyak tuh. Pajaknya aja dibayarin negara. Iya nggak? Pajaknya dibayar negara, pajak mobilnya dibayar negara, semua pajak penghasilan dibayar negara. Belum lagi yang diumpet-umpetin yang nggak dia laporin SPT, pasti dia lebih banyak orang itu karena dia tahu celahnya. Udahlah kita fair-fair aja gitu ya, fair-fair aja. Itu hak itu
normal, semua manusia ingin merasakan ketenangan itu normal. Nah, jadi kalau lo merasa, oh John, gue merasa dijolimi aja, kok pajak begini begono ya. Ya udah di John, gue taruh aja nih di kripto seperti ini, bla bla bla. Nah, itu bisa cocok buat orang-orang kayak lo. Ya. Tapi ingat gue udah bilang di awal ya, lo lebih baik lapor SPT lo sejujur-jujurnya, itu lebih aman. Kalau lo pengen bisa pakai duit lo di Indonesia seperti itu. Nah, apalagi tuh, misalnya, ya macam-macam lah, pokoknya intinya ya. Jadi intinya kripto ini sifatnya global. Ya, nanti lo bisa dipakai. Oh, contoh negara yang bisa cairin kripto tanpa KYC kalau gue nggak salah Uni Emirat Arab. Ya, ya seperti dengan kotanya Dubai dan Abu Dhabi ya kalau gue nggak salah. Oh, misalnya aja nih, wah John, wah hak gue sangat dikebiri John di Konoha John, wah. Akhirnya lo kabur ke Dubai seperti itu kan ya. Lo bukan karena lo koruptor, bukan ya. Nggak tahu kenapa lo merasa hidup hidup di Konoha nggak tenang gitu-gitu ya. Akhirnya lo ke Dubai dan lo bisa cairin semua harta lo di Dubai. Seperti itu. Kalau nggak salah Dubai tanpa KYC deh. Know your customer. Ya, dan akhirnya lo bisa memulai hidup baru di Dubai. Misalnya. Ini bukan tutorial cucu uang ya, John. Cuman ini share aja seperti itu. Ya, ya inilah fungsi kripto seperti itu. Nah, buat lo yang masih ngeblank ya, boleh nanti dicek-cek ya gimana cara bikin wallet, gimana cara buying kripto. Ya tujuannya kripto itu fungsinya seperti ini. Nah, itu John ya. Oke, semoga video gua kali ini bermanfaat buat lo. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Data nggak bisa bohong ya.